Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, founder Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asro Mojokerto. Di dalam ilmu ma'rifat itu ada sebuah amalan yang merupakan inti daripada ma'rifat itu sendiri. Barang siapa yang belum pernah mengamalkan atau mempraktekkan inti daripada makrifat, maka pengenalan dia di dalam proses perjalanan spiritualnya atau proses perjalanan rohaninya tidak akan pernah mendapatkan saripati atau tidak akan pernah mendapatkan sir daripada makrifat. Lalu apa amalan inti daripada makrifat itu? Amalan inti daripada makrifat adalah suluk. Di dalam bahasa Jawa dinamakan topo broto. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai kholwat. Kholwat, suluk, topo broto inilah yang akan membawa seorang pejalan itu kepada pengenalan dirinya, mengurai, melepaskan, lalu menumbuh kembangkan kesejatian yang merupakan hakikat diri daripada manusia. Tanpa adanya suluk, tanpa adanya kholwat, tanpa adanya topo broto, atau yang biasa disebut dengan meditasi atau tafakur, maka seseorang itu akan sulit untuk mengenal hakikat dirinya, apalagi untuk mengenal Tuhannya. Di dalam tubuh manusia ini ada sesuatu yang bersifat baru, yang asal kejadian dari sesuatu yang baru itu adalah menjadi batang tubuh daripada manusia, menjadi darah, menjadi kulu jasad, menjadi air reproduksi, serta menjadi napas. Unsur api menjadi darah, unsur angin menjadi napas, unsur air menjadi air reproduksi manusia, dan unsur tanah menjadi kulu jasad daripada manusia, yang menimbulkan hawa nafsu, amarah, sufiyah, alwamah, dan mutmainah. Agar diri manusia mengenal hatinya, lalu mengenal ruhnya, lalu mengenal sirnya, dan pada akhirnya mengenal Nur Muhammad yang di dalamnya ada Al-Haq, maka seseorang itu harus melakukan kholwat, melakukan suluk, melakukan topo broto, perenungan-perenungan, sehingga dia mampu mengenali mana sesuatu yang baru, yang mempunyai kecenderungan untuk menutup, untuk menghijab hatinya, untuk menutup, untuk menghijab ruh dan sirnya. Apabila hati seseorang terhijab, ruh seseorang tertutup, dan sir seseorang itu juga tertutup, maka apapun yang ada di dalam kehidupannya pasti didorong oleh 4 unsur tersebut. Nafsunya ini akan mendorong ibadahnya, perbuatannya, amal yang dilakukannya. Dengan demikian, apabila segala sesuatu didorong oleh 4 unsur ini, unsur yang baru
yang menjadikan nafsu di dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah mendapatkan pencerahan. Maka kita tidak akan pernah mendapatkan keberkahan. Kita tidak akan pernah mendapatkan kemudahan dan kebahagiaan. Manusia tidak menemukan sebuah kebahagiaan, manusia tidak menemukan sebuah pencerahan. Hal itu terjadi karena hatinya, ruhnya, sirnya masih tertutup dengan 4 unsur yang ada di dalam dirinya. Maka kholwat, topo broto, atau suluk, atau perenungan adalah inti daripada ilmu ma'rifat, inti daripada perjalanan spiritual, atau inti daripada perjalanan rohani. Sayangnya banyak sekali mereka yang katanya ingin mendalami ilmu ma'rifat, namun tidak pernah melakukan suluk, tidak pernah melakukan kholwat, tidak pernah melakukan topo broto. Mereka hanya memperbanyak bahasan-bahasan, mereka hanya memperbanyak wacana, ilmu yang diketahui tentang ma'rifat, namun dia tidak bisa dan tidak mau menyelam ke dalam dirinya, sehingga dia bisa menemukan samudra ma'rifat, samudra ilmu yang tersimpan di dalam hatinya. Mereka hanya memperbanyak zikir-zikir, memperbanyak jumlah di dalam melafadzkan kalimat Allah, memuji keagungan Allah, namun dia lupa dengan pelepasan-pelepasan yang ada di dalam dirinya, yang selama ini menutupi hatinya, menutupi ruhnya, menutupi sirnya untuk mengenal Allah. Sehingga hasil dari mereka yang hanya memperbanyak zikir, memperbanyak wacana ilmu, tanpa mengadakan sebuah perbuatan, sebuah laku untuk kholwat, untuk suluk, untuk perenungan-perenungan, mereka tidak akan pernah mengalami proses perjalanan spiritual, tidak akan mengalami pengalaman-pengalaman, tidak akan mengalami pertemuan-pertemuan, tidak mengalami proses kemesraan-kemesraan, sehingga dia miskin atau hampa atau tidak pernah menemukan sesuatu di dalam proses perjalanannya, kecuali hanya zikir dan keilmuan yang semakin bertambah. Ilmu ma'rifat adalah ilmu pengenalan diri, sehingga hanya dengan proses perenunganlah kita menemukan, kita merasakan, kita mengalami. Karena ilmu ma'rifat bukan ilmu tentang wacana, bukan ilmu tentang zikir saja, tetapi ilmu yang menuntun seseorang itu pada proses pengalaman-pengalaman spiritual, pertemuan-pertemuan, kemesraan di dalam spiritual. Sahabatku meditasi kuantum dimanapun berada, dan proses suluk, kholwat, topo broto ini harus bertemu dengan mursyid secara langsung, baik secara online
maupun offline, di mana sang mursyid akan menyalurkan, membiaskan sirnya menyentuh hati daripada para pejalan, sehingga di dalam kholwatnya itu, di dalam diamnya itu, di dalam heningnya itu, mengikuti cahaya, mengikuti rasa yang dibiaskan oleh seorang mursyid dengan jalan bertawajuh, dengan jalan bertatap muka. Sehingga sir seorang mursyid itu membimbing dan membawa hati seorang murid naik kepada sebuah keadaan, sebuah kondisi, sebuah derajat atau makom dari semua perjalanan spiritual, dari sebuah keadaan spiritual yang menunjukkan kondisi dan alam yang berbeda dari setiap keadaan itu. Maka dengan demikian hati seseorang itu akan diperjalankan dari satu makom ke makom yang lain, dari satu keadaan dan kondisi rohani yang satu kepada kondisi dan keadaan rohani yang lain, pada satu nur yang satu kepada nur yang lain, kepada sir yang satu kepada sir yang lain, sehingga proses perjalanan spiritual itu terus berlanjut sampai kepada kesempurnaan di dalam mengenal diri dan mengenal Allah. Inilah salah satu tanda atau salah satu inti daripada proses perjalanan makrifat, yaitu dengan suluk, topo broto maupun kholwat. Maka carilah guru, bertawajuhlah kepada seorang guru yang mampu membimbing secara sirnya dan mengajarkan tentang tata cara suluk, tata cara kholwat, tata cara topo broto. Tidak hanya sekedar mengajarkan tentang wirid saja, zikir saja, atau hanya sekedar mengajarkan tentang wacana keilmuan makrifat saja. Dengan kholwat itu, maka engkau akan ditawajuhkan kepada para mursyid, dan khususnya akan ditawajuhkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa adanya suluk, tanpa adanya kholwat, maka tidak ada proses pertemuan dengan para mursyid dan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, kaki kita meninggalkan jejak di bumi, lisan kita meninggalkan jejak di hati. Maka jagalah lisan kita agar selalu meninggalkan jejak yang baik di dalam hati setiap orang. Apabila kita telah meninggalkan jejak yang baik, maka kita hidup di dalam hati setiap orang. Cukup sekian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.